Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Rahmawati dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 2 UINSI Samarinda. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan Piagam Madinah. Berbicara tentang pembentukan negara Madinah dan konstitusi Madinah, maka tidak dapat dipisahkan dengan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, karena hijrah adalah suatu fakta sejarah masa lalu yang tidak dapat dipungkiri dan dapat dijadikan khasanah pemikiran Islam masa kini, serta merupakan tonggak sejarah umat muslimin berdirinya negara Madinah. Konstitusi Madinah yang universal dan diterima oleh semua golongan dan lapisan masyarakat di dalamnya mengatur pola hidup bersama antara kaum muslim di satu pihak dengan orang non-muslim pada pihak lain. Nabi Muhammad SAW dapat menempatkan diri sebagai pemimpin Madinah di tengah-tengah komunitas lain. Islam ditanamkan oleh beliau sebagai satu kesatuan agama, sosial, budaya, dan politik. Muhammad mampu menjadikan Islam sebagai agama yang menghasilkan rekonsiliasi di tengah keanekaragaman komunitas antara kaum Muhajirin, kaum Ansor dengan orang Yahudi, membuat suatu perjanjian tertulis yang berisi pengakuan atas agama-agama mereka dan harta-harta mereka dengan syarat-syarat timbal balik. Hijrah berasal dari bahasa Arab yang artinya meninggalkan suatu perbuatan atau menjauhkan diri dari pergaulan. Adapun hijrah menurut syariat Islam yaitu ada 3. Yang pertama, hijrah meninggalkan semua perbuatan yang terlarang oleh Allah SWT, wajib hukumnya bagi umat muslim. Yang kedua, hijrah mengasingkan diri dari pergaulan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang memfitnahkan orang-orang yang kelak memeluk Islam. Yang ketiga, hijrah berpindah dari negeri dan daerah orang kafir atau musyrik ke negeri atau daerah orang muslim. Terjadinya hijrah ke Madinah berawal dari ketidakamanan kaum muslimin Makkah, dari tindasan dan ancaman kaum kafir Quraisy, sehingga kaum muslimin sudah tidak dapat merasakan kenyamanan di negeri sendiri. Maka Rasulullah SAW meminta para sahabat-sahabatnya supaya menyusul kaum Ansor ke Yastrib. Hanya saja dalam meninggalkan Mekah, kaum muslimin hendaknya berpencar-pencar supaya tidak menimbulkan kepanikan kaum Quraisy terhadap mereka. Adapun proses hijrah Nabi Muhammad dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. Yang kedua, Gua Sur. Yang ketiga, Suraqah. Yang keempat, Masjid Quba. Yang kelima, tiba di Madinah. Piagam Madinah atau Madinah Charter adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW sebagai perjanjian formal di tahun 622 Masehi antara dirinya dengan semua suku dan kaum penting di daerah Yatrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Piagam Madinah juga disebut sebagai Konstitusi Madinah. Tujuan Piagam Madinah adalah untuk menghentikan pertentangan dan konflik sengit antara Bani Aus dan Bani Khazraj yang terjadi di Madinah. Piagam ini pun disusun secara jelas, terang dan detail dengan menetapkan hak-hak dan kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas lain di Madinah, sehingga mereka menjadi suatu komunitas, disebut juga sebagai ummah atau umat. Latar belakang Piagam Madinah dimulai karena adanya pertentangan antara kaum-kaum masyarakat di Madinah. Piagam Madinah ditulis pada tahun 622 Masehi di kota Madinah. Piagam ini pun diklaim sebagai konstitusi tertulis pertama yang ada di dunia. Naskah Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal. Sebanyak 23 pasal membicarakan tentang hubungan antara umat Islam, yaitu antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, sementara 24 pasal lainnya membicarakan tentang hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya, termasuk umat Yahudi. Adapun fungsi diciptakannya Piagam Madinah sebagai berikut. Yang pertama, menyatukan suku Khazraj dan suku Aus yang pernah terlibat perang saudara. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada rakyat. Yang ketiga, mengembangkan sikap toleransi kehidupan beragama. Yang keempat, diakuinya Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara Madinah. Yang kelima, menghentikan adat istiadat yang buruk di tengah-tengah bangsa Arab. Adapun isi dan makna Piagam Madinah menurut Muhammad Husni Asibai yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesatuan umat Islam tanpa ada perbedaan apapun. Yang kedua, persamaan seluruh umat dalam hak dan kemuliaannya dapat menyelamatkan golongan umat tanpa ada penganiayaan. Yang ketiga, adanya kegotong royongan seluruh umat tanpa ada penganiayaan, penindasan, permusuhan,
pelanggaran hak atau pengacuan. Tindakan keras akan diambil kepada siapa saja yang menganiaya dan mengacu ke negara. Yang keempat, dalam menetapkan garis kebijaksanaan untuk menghadapi musuh, umat diikutsertakan. Setiap muslim tidak dibenarkan membiarkan saudaranya dalam keadaan terancam. Yang kelima, masyarakat diatur menurut peraturan yang sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.